Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dairina. Sahabat, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kekuatan menjalankan ibadah puasa sampai 30 hari. Apakah di antara sahabat ada yang mempunyai riwayat mah dan asam lambung? Tentu saja di saat berpuasa menjadi suatu hal yang dikhawatirkan. Takut gejala mah dan asam lambungnya tiba-tiba kambuh. Atau sahabat nggak kuat puasa meskipun sudah minum obat lambung. Sahabat penderita mah dan asam lambung bisa berpuasa dengan baik asal mengetahui tips yang tepat ketika makan berbuka maupun sahur. Juga pemberian obat yang tepat saat gejala timbul. Namun, tahukah sahabat apa perbedaan mah dan asam lambung? Kita bahas dulu perbedaannya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya sahabat. Asam lambung dan mah meski memiliki gejala yang sama, tetapi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Penyakit asam lambung adalah kondisi ketika asam yang diproduksi oleh lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa tidak nyaman seperti dada yang sakit sampai mules. Biasanya ditandai oleh rasa asam di belakang mulut, batuk kering, sakit tenggorokan, kesulitan menelan, gejala seperti asma, mules yang meningkat sebagai respon terhadap beberapa makanan, pemicu, dan gejala yang memburuk saat kamu berbaring atau membungkuk. Sedangkan mah adalah ketika volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung mengalami penurunan sehingga asam pencernaan menggerogoti jaringan yang melapisi perut. Dua kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi parah tanpa perawatan yang tepat. Mah sering disertai dengan gejala seperti sensasi terbakar di usus, di area antara pusar dan tulang dada, nyeri atau tidak nyaman 2 hingga 3 jam setelah makan, rasa sakit yang membangunkan di malam hari, kemudian rasa sakit yang berkurang setelah makan, minum atau mengonsumsi obat mah. Beberapa tips berpuasa bagi penderita sakit mah. Agar bisa berpuasa dengan nyaman, lakukanlah berbagai tips berpuasa bagi penderita sakit mah berikut ini. 1. Makan secukupnya saat sahur dan berbuka. Makan terlalu banyak dalam satu waktu dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Hal ini dapat memicu munculnya keluhan misalnya perut begah dan terasa penuh. Oleh karena itu, saat sahur dan berbuka, makanlah dengan perlahan dan dalam jumlah secukupnya. Hindari makan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. 2. Jangan makan terburu-buru. Selama menjalani ibadah puasa, kadang mungkin sahabat terlambat bangun saat sahur. Namun ingat, jangan terburu-buru menghabiskan makanan. Selain itu, hindari makan sembari mengobrol. Kebiasaan makan terlalu cepat, apalagi sambil mengobrol, bisa membuat banyak udara masuk ke saluran cerna dan memicu sakit mah. Jadi, usahakanlah untuk bangun lebih pagi agar bisa santap sahur dengan tenang dan perlahan. Tiga, hindari makanan pemicu sakit mah. Sebisa mungkin hindari mengonsumsi makanan yang berpotensi memicu sakit mah, baik saat sahur maupun berbuka. Misalnya makanan yang terlalu berlemak, makanan siap saji seperti sosis dan pizza, dan makanan yang terlalu asam. Demikian juga dengan minuman. Pilihlah minuman yang tidak mengandung kafein dan soda untuk menghindari munculnya keluhan sakit mah. Tips berikutnya bagi sahabat penderita sakit mah. 4. Pilih menu makanan yang tepat saat berbuka dan sahur. Pilihlah sajian yang cocok dikonsumsi penderita sakit mah seperti nasi dan oatmeal. Jenis karbohidrat yang terkandung dalam makanan ini dapat mengurangi resiko munculnya keluhan mah karena dapat menyerap asam lambung berlebih. Selain itu, konsumsilah daging rendah lemak seperti dada ayam dan ikan, serta buah yang tidak asam seperti apel, pisang, dan pir. Penderita mah juga disarankan untuk masak makanan dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus. 5. Hindari tidur setelah makan sahur. Sahabat mungkin masih mengantuk dan ingin kembali tidur,
Namun sebaiknya jangan langsung tidur setelah makan, karena langsung tidur setelah makan bisa memicu sakit mah. Namun bila rasa kantuk tidak tertahankan, sahabat bisa tidur dengan posisi setengah duduk. Jadi posisi kepala dan bahu tetap lebih tinggi daripada perut. Caranya adalah dengan menyangga kepala dan bahu dengan tumpukan bantal. Posisi ini dapat mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Keenam, kendalikan emosi saat berpuasa. Sebisa mungkin kendalikanlah emosi dan kelola stres dengan baik. Hal ini karena tujuan berpuasa bukan hanya untuk menahan rasa lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu seperti emosi marah dan sedih. Selain berpahala, ini juga dapat menurunkan resiko munculnya keluhan sakit mah. Caranya, beristirahatlah sejenak jika sahabat lelah dan lakukan sejumlah teknik relaksasi, latihan pernafasan atau yoga ketika sahabat merasa stres. Setelah sahabat mengetahui tips makan berbuka dan sahur bagi penderita mah, juga tak kalah pentingnya mengetahui minum obat apa saja dan bagaimana waktu pemberian obat mah yang tepat. Yuk simak penjelasan berikut ini. Asam lambung dirangsang oleh hormon gastrin yang diproduksi di lambung. Gastrin berperan dalam persiapan saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap makanan. Saat puasa, kondisi lambung pasti kosong dan akan merangsang hormon grelin, yaitu hormon yang mengatur rasa lapar. Hormon grelin ini merangsang hormon gastrin, perangsang asam tadi untuk menyambut makanan. Sayangnya, ketika berpuasa, makanan tidak kunjung hadir, sehingga asam lambung tidak ada penawarnya dan melukai lambung. Makanan apa saja yang dianjurkan ketika berbuka puasa bagi penderita mah? 1. Makanan yang lama dicerna agar lambung tidak kosong dan menetralkan asam lambung lebih lama, seperti makanan yang tinggi protein dan tinggi serat seperti wortel, sayuran, dan kacang. 2. Kurangi makanan yang merangsang asam lambung, seperti bawang-bawangan, cabai, makanan yang tinggi minyak, keju, coklat, dan kopi. Terakhir yang ketiga adalah makan obat dengan tepat. Ketika berbuka puasa, sahabat bisa minum obat dengan berakhiran prazol atau tidin. Kemudian jeda 30 menit, dilanjutkan makan seperti biasa. Kemudian jeda 2 jam atau sebelum tidur, sahabat minum sukralfat. Jika tiba-tiba sahabat merasakan sakit setelah minum sukralfat, bisa meminum antasida dengan jeda 1 jam setelah pemberian sukralfat. Tips meminum obat saat sahur. Sahabat penderita mah dianjurkan untuk bangun tidur lebih awal. Ketika bangun tidur, langsung meminum sukralfat. Dengan jeda 30-60 menit kemudian, sahabat meminum obat berakhiran prazol atau tidin. Kemudian dengan jeda 30 menit, sahabat bisa makan sahur seperti biasa. Jika perut sahabat masih merasa sakit, bisa minum antasida. Sekian dulu penjelasan tentang tips yang tepat ketika makan berbuka maupun sahur bagi penderita mah. Dan cara pemberian obat yang tepat saat tiba gejala mah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.